Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama apa? Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua kita cinta Yesus. Mari cinta Yesus. 主耶稣，我爱你。Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Tuhan Yesus. 主耶稣，我爱你，我爱你，主耶稣。Ore, puji Tuhan. Sekali lagi ya. Ya. Nanti di referen terakhirnya naik satu kunci ya. Puji Tuhan. Pujian ini membawa setiap kita semakin cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yes. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari, mari cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya katakan cinta Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Senang banget. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yes. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Haleluya, haleluya, yeah. Mari sayang Yesus lope-lope. Haleluya, haleluya. Mari cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Mari cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Dengar ini, Tuhan Yesus cinta kita. Haleluya, haleluya. Dengarkan ini, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
Tuhan Yesus cinta kita semuanya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Bapak Ibu terkasih, senang banget, senang aku, sukacita kembali dengan tubuh yang diberkati, menyapa Bapak Ibu sekalian. Saya melihat dan setiap hari sampai detik ini saya merasakan Tuhan melawat doa-doa yang kami naikkan, kita naikkan bersama-sama kepadanya. Seperti yang di thumbnail itu bagaimana kesaksian, ya, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dijamah, disembuhkan, dan juga diberkati keturunannya. Sebetulnya banyak banget kesaksian orang yang divonis mandul, ada miom, atau yang sudah puluhan tahun menikah, rindu keturunan, dan puji Tuhan lewat form doa kah, atau live streaming kah, atau pas mereka berkesempatan datang kah hari Minggu, banyak kesaksian. Ya, tentu juga ada yang masih diproses, ada yang wait, tapi banyak kesaksian seperti yang muncul di thumbnail YouTube. Bagaimana dia sudah sekian lama rindu keturunan dan berkat doa, puji Tuhan, bukan karena Andi Simon ya, berkat doa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa doa membuka kandungannya, dan dia bersaksi berkat doa. Sekarang saya sudah hamil 2 bulan. Sebetulnya banyak. Semua cerita tentang bukan kehebatan manusia, tetapi karya kasih Kristus yang sampai hari ini hidup, berkuasa, dan mendengar doa-doa dan menjawab doa-doamu. Seperti tadi juga subuh Pastor saat doa, form doa, ada kesaksian, salah satunya yang Pastor expose dari AI Lian. AI Lian ini kemarin katanya dia ada gangguan kesehatan, lalu akhirnya lewat live streaming didoakan. Setelah didoakan dia merasa enak, lalu dia cek ke lab dan puji Tuhan semua hasilnya baik. Dan banyak kesaksian. Tadi juga ada kesaksian saya melihat dari siapa ya, di komentar ini udah masuk, bagaimana dia juga sudah disembuhkan lewat doa-doa. Kalau saudara tadi ada komentar di YouTube ya, bagaimana saya udah disembuhkan, tolong komentar lagi biar Pastor bisa baca dari siapa itu. Atau saudara di TikTok kah, di Facebook kah, yang merasa terberkati pelayanan ini, dan saudara-saudara mau bersaksi, tulis komentar, silahkan. Bukan untuk manusia dan bukan untuk Andi Simon. Saya ini hamba Tuhan sedang cari jalan turun, saya tidak sedang cari jalan naik. Saya tahu segala sesuatu ada waktunya. Tapi kalau sampai hari ini masih ada kesaksian-kesaksian orang disembuhkan dengan ajaib, dan mereka mengakui Kristus di hidupnya, itu hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan dan menyaksikan karya-karyanya yang sampai akhir zaman ini. Sebagai bukti wujud nyata, Bible adalah firman Tuhan. Saat kita boleh menyaksikan nubuatan-nubuatannya digenapi hari-hari ini dan masih berlaku dan tidak expire kuasanya. Amin. Puji Tuhan. Jadi mungkin saudara melihat ada juga yang doa-doa dinaikkan belum dijawab. Mungkin kau sudah lama minta doa belum dijawab, atau mungkin saudara sudah lama minta tolong hamba Tuhan mana belum dijawab.
Dan saya katakan, ya kebetulan aja sih lewat doa di sini saudara dijawab Tuhan. Ya karena saya mau cerita bahwa Tuhan, saya merasakan kasih-Nya itu apa ya, bukan hanya saya ngomong atau pintar bicara atau lip service atau no action atau only NATO, tapi apa ya, saya tuh merasakan itu. Ketika aku berdoa, saya merasakan kasih-Nya hadir gitu. Baik lewat onsite, form doa maupun live streaming, saya merasakan. Bahkan waktu pastor mendoakan sebentar di akhir daripada live streaming ini, saya merasakan itu Tuhan begitu nyata. Nah, perasaan inilah yang ternyata juga menyentuh banyak orang. Dan ada yang instan, ada yang seketika, ada yang saat live streaming, mereka langsung merasakan saya disembuhkan gitu. Apa mungkin ada hamba Tuhan yang ketika berdoa tidak rasa apa-apa? Bahkan jangan sampai ada hamba Tuhan yang saat kita sampaikan ini ngejek, nyinyir, perasaanmu aja rasa-rasa apa. Mungkinkah ada hamba Tuhan yang ketika berdoa tidak rasa apa-apa? Nah, saya tidak tahu. Saya pun tidak menghakimi, tetapi saya pribadi ketika mendoakan orang, bahkan form doa pun saya tumpah tangan, saya rasa. Ya mungkin pernyataan ini sebagai yang tidak setuju bisa digoreng. Perasaan aja, baper banget, terserah. Tapi saya mau cerita, saya tahu kata-kata saya yang saya ungkapkan ini tidak lengkap untuk menyampaikan bagaimana kedahsyatan kasih dan kuasa Tuhan, urapan zaman Tuhan yang terjadi saat Pastor Andy melayani. Dan masih banyak kesaksian-kesaksian lain. Intinya saya mau expose pesan ini, doa-doaku Tuhan banyak menjawab. Nah, sekarang Pastor mau ajak kita baca firman Tuhan tentang berkat atas rumah tangga. Ya, makasih Kakak Chelsea kesaksiannya kemarin sesak disembuhkan. Ada yang berkata juga bahwa ada yang berdoa rasa hambar. Ya, menurut saya, kalau kita yang mendoakan saja rasa tidak ada apa-apa, hambar, tentu juga yang didoakan juga akan rasa atau tidak rasa apa-apa. Karena waktu kita berdoa, saya percaya banget kita menjadi dipakai Tuhan, dipakai. Jadi ketika seseorang kita doakan, dia dijamah oleh kasih kuasa Tuhan lewat doa, kita juga ini merasakan ada getaran, urapan itu lewat Oke, tentu saudara sudah punya pengalaman banyak, saudara juga udah membaca, mendengar kesaksian, nonton video bagaimana pelayanan ini diberkati. Juga saya berdoa bagi saudara yang usaha, yang buka toko, buka warung, lewat sharing hari ini, Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan atas rumah tangga. Yuk kita tidak berlama-lama di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Pembacaan sabda firman Tuhan diambil dari 4 ayat yang terdapat dari Kitab Mazmur pasal 128. Puji Tuhan. Kitab Mazmur pasal 128
ayat 1 sampai ayat yang keempat. Puji Tuhan. Ya, ini seperti perikopnya di sini, di kitab Mazmur ini, berkat atas rumah tangga. Ini yang Pastor expose dan sampaikan. Ya, 4 ayat Pastor bacakan kiranya di Rema bagi Bapak Ibu terkasih. Kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nyanyian Syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Tolong digarisbawahi, tolong dipatrikan dalam hati, tolong dicamkan, diingat, dihidupin, bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang takut akan Tuhan. Atau takut akan Tuhan, pangkal bahagia. Sekali lagi saya ulang, orang yang berbahagia adalah mereka yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, kata kitab Amsal pun demikian. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka Pastor Andi sampaikan berkali-kali bahwa mari menjadi orang Kristen, orang Katolik, orang percaya, anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan kita belajar menjauhi larangan-larangannya, tetapi setia melakukan kehendaknya. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Mereka akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, sesuai dengan firman-Nya. Puji Tuhan. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagia engkau dan baiklah keadaanmu. Wow. Orang yang takut akan Tuhan, keluarganya itu ada berkat. Keluarganya tidak kekurangan, keluarganya makan minumnya itu diberkati. Jeripaya orang yang takut akan Tuhan, keluarganya ada berkat, jeripayanya itu berbuah-buah, tidak mengalami kebocoran, tidak mengalami kerugian, tetapi juga apa? Baik keadaanmu. Apa yang engkau dapatkan baik, apa yang kau bawa pulang makan bersama keluargamu, itu baik. Mereka makan menjadi vitamin, menjadi kekuatan, menjadi tenaga, menjadi sehat untuk memuliakan Tuhan. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Istri-istri orang yang takut akan Tuhan disebut menjadi seperti pohon anggur yang subur. Semakin tua, semakin manis rasanya. Manis nih, manis nih, manis nih. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Puji Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, berkat Tuhan atas rumah tangganya. Istrinya itu semakin tua, bukan semakin tapi semakin manis seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Puji Tuhan. Tadi kan istri. Gimana dengan suami dan anak-anak? Kan dalam keluarga ada suami, istri, anak-anak. Ya. Bagian B dari ayat 3. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu.
Jadi anak-anakmu itu tumbuhnya indah, wangi, dan juga tertib, jadi kesaksian, menjadi berkat, seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Amin. Bagaimana dengan laki-laki atau suami? Ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi engkau yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan ditunjukkannya. Amin. Ya, seperti saudara-saudara tiap hari dengar firman Tuhan, baca Alkitab, itu kita akan dituntun. Ya, misalnya contoh, ada satu lagu yang kita misalnya tidak seberapa suka, tapi sering dengar, lama-lama jadi suka gitu. Kadang itu juga terjadi dalam hubungan. Pemuda single, wanita single, awalnya nggak suka, tapi tiap hari dekat, satu kantor, satu angkot, satu kerjaan, lama-lama suka. Itu ilustrasi. Kasih firman Tuhan yang saudara dengar setiap hari, saudara mulai cinta Tuhan dengan membaca Alkitab. Cinta Tuhan itu harus ada tindakan nyata. Jangan cuma cinta ngomong di mulut. Itu namanya gombal. Cinta itu harus ada tindakan nyata. Cinta Tuhan itu adalah orang yang membaca Alkitab setiap hari. Mungkin awal-awalnya biasa-biasa, tapi lama-lama suka. Demikian pun juga awal-awal saudara dengar Alkitab, dengar firman Tuhan setiap hari. Awalnya biasa-biasa, tapi lama-lama suka. Gitu, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Kiranya firman yang Pastor baca 4 ayat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mungkin di antara saudara-saudara ini yang nonton banyak banget, baik saudara jemaat atau maaf kalau ada hamba Tuhan, saya sampaikan ini. Mungkin kan sering ada yang bertanya, kenapa doaku belum dijawab Tuhan? Ya, kita berubah, artinya kita mau tinggalkan cara hidup yang lama. Kita mau akui di hadapan Tuhan dan kita mau bertobat. Tinggalkan cara berpikir yang positif. Karena tidak mungkin seseorang yang berpikir positif dapat memiliki hidup yang tidak mungkin seseorang yang berpikir negatif. Kita perlu tinggalkan hidup cara berpikir negatif. Sekali lagi saya ulang, kita perlu meninggalkan cara hidup pikiran negatif. Makasih. Kita perlu tinggalkan cara berpikir yang negatif. Sebab apa? Tidak mungkin seseorang yang berpikir negatif dapat memiliki kehidupan positif. Ya. Atau kenapa Tuhan melujur doa-doa kita? Kita belum meninggalkan hidup kita yang lama. Ya, ini tidak mutlak sih dalam arti terus kita tinggal ke hidup lama langsung dijawab. Bukan itu maksudnya, saya mengatakan bahwa
hidup ini adalah perjalanan. Dan dengan kita dengar firman, kita doa, Roh Kudus akan tuntun kita. Makasih ya Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan juga yang kasih like dan juga di TikTok ini banyak yang kasih gift. Makasih ya. Makasih banget. Ya, makasih. Ya, jadi apa yang Pastor mau sampaikan ini baru-baru ini, saat ini saya rindu, izin nih ya, semoga nggak disalahartikan. Saya rindu membawakan sebuah lagu. Lagu ini kalau saudara-saudara angkatan 90 mesti tahu lagu ini. Saya harus menyanyi 3 menit lagu ini hanya untuk menjelaskan atau untuk mengambil satu kalimat dari lagu. Saya berharap banget lewat lagu yang saya bawakan ini sebagai ilustrasi saja bahwa memang kita harus meninggalkan hidup yang lama. Ya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat cara hidup kita. Jadi kita harus tinggalkan cara hidup yang lama. Dan pada penasaran nih, mungkin saya juga bisa nyanyi. Iya, yang tahun 90 mesti tahu. Maaf ya, yang generasi Z yang dengar ini mungkin tidak tahu. Ya, saudara-saudara, saya mau nyanyikan pujian, bukan ini pujian, saya mau nyanyikan lagu ini, lagu sekuler ya, tetapi ada kata-kata makna yang bersentuhan dengan apa yang saya sampaikan ini, kiranya kita bisa mendapat pencerahan. Ya, sudah ada gambaran nih dari siapa penyanyinya. Wih, ya. Ya, jadi Pastor bawakan lagu ini 3 menit saja dari mungkin ini lagunya ada hampir 6 menit, 3 menit saja karena untuk menjelaskan ini 3 menit. Ya. Mari saudara dengarkan kata demi kata hanya untuk mau menjelaskan itu loh. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita nggak mau bertobat, yang bangga dengan dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu sekalian, Pastor bawakan, kiranya saudara semuanya setelah ini dapat pencerahan ini, dapat firman Tuhan yang utama, kita mau hidup di jalan Tuhan. Mau dengar, oh ada yang bilang tahun 80-an, puji Tuhan. Berarti kalau tahun 80-an, saya baru lahir dong. Iya, wah berarti di sini Bapak Ibu yang nonton ini banyak yang tahun-tahun 80-an generasinya. Makanya nanti hari Sabtu ini yang daftar ikut lansia bersama Pastor Andy ya, dan juga Gereja Toraja Elim itu sudah hampir 300 dan ini terus bertambah. Tapi hari ini closing aja hari ini closing ya, karena kita harus pesan catering itu ya sekitar 300 dan itu perlu mereka buat ya.
300 catering, makan yang terbaik, amin. Dan juga bubur Manado Kote, supaya semuanya bisa kebagian, semua bisa terisi. Yang bubur-bubur lah, yang bisa catering lah. Tapi ingat, jangan makan kebanyakan daging. Iya, izinnya Pastor nyanyikan lagu ini di live streaming ini dengan tujuan kita dengar juga bisa menyimak kata-katanya, sehingga firman Tuhan yang tadi Pastor bacakan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Yang bolehkan, yang mau dengar, yang penasaran, yang merasa tidak apa-apa dengar lagu sekuler yang hamba Tuhan nyanyikan di live streaming, mana Pastor tanya dulu, mana tangan-tangannya, mana tangan-tangannya. Wah, mau dengar. Ini tidak bertujuan apa-apa, hanya untuk membantu menjelaskan kita bahwa kenapa doa-doa kita belum dijawab. Kan Tuhan bilang mungkin dosamu kau belum akui, belum bertobat. Jadi lagu ini Pastor bawakan untuk membantu kita refleksi diri. Puji Tuhan, Pastor bawakan dan selamat mendengarkan. Puji Tuhan, itu deh tadi pujiannya. Pastor tidak closing, tidak habisin, tapi maknanya saudara-saudara ada satu kata, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang belum mau bertobat dan merasa bangga dengan dosa-dosa. Bukan berarti Tuhan hilang kesabarannya, tetapi kita ini hendaklah meninggalkan hidup yang lama supaya doa-doa kita tidak hanya sampai di pelapon turun lagi. Contoh misalnya Tuhan bilang, kalau kamu mau berdoa, kamu bereskan dulu hatimu supaya doamu itu didengar oleh Bapa di surga. Kalau saudara doa, hatinya gak beres-beres, bagaimana? Contoh, kiranya apa yang tadi Pastor bagikan, serta kasih ilustrasi dengan lagu dari Ebik GAD, ini bisa menjadi pencerahan bagi setiap kita. Siapa nih yang merasa terberkati? Ini terberkati apa? Pastor nyanyi kah? Lagunya kah? Atau firmannya kah? Ayo, tangan-tangan yang terberkati. Saya, puji Tuhan. Jadi rema kan? Mungkin Tuhan mulai bosan. Mungkin loh ya. Tapi yang saya tahu Tuhan Yesus itu panjang sabar. Ya. Cuman jangan sampai kita yang terlambat begitu. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkahmu yang selalu salah, tidak mau bertobat, dan merasa bangga dengan dosa-dosamu. Kiranya saudara-saudara sekalian, kita semuanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang kita kasihi dalam hidup ini. Mengasihi suami harus, mengasihi istri harus, mengasihi anak-anak harus, tapi yang terutama kita belajar mengasihi Tuhan Yesus. Seperti pujian yang pertama kita bawakan, yang terutama dalam hidup ini apa? Meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sebelum kita akan
berdoa memberkati air minum yang kita akan minum menjadi berkat kesehatan buat tubuh orang sakit dan memberkati tubuh kita. Pujian ini Pastor Rindu bawakan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Makasih buat responnya semuanya, senang banget. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Mari cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Mari cinta Yesus. Mari cinta Yesus, katakan haleluya. Mari cinta Yesus. Dan saya katakan, saya, kita, Bapak Ibu sekalian, semua cinta Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wow, makasih banget buat gift-nya. Wah, ramai banget di TikTok ini, sampai 1K lebih yang nonton. 1K memberi gift. Banyak banget, ramai banget. Makasih, makasih, makasih. Puji Tuhan. Ini bisa buat nambah-nambah besok untuk menyediakan catering untuk oma, opa di kebaktian hari Sabtu, khusus kebaktian lansia
jam 8 pagi, jam 8 WITA, ya. Saya yakin tidak lama jam 10 itu udah selesai makan juga, kecuali yang tambahnya banyak. Makasih puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Bukan hanya hamba tuh memberkati, membagi renungan, tapi banyak juga yang khususnya di TikTok sekarang ini yang kasih gift. Makasih banget, terus memberkati. Ya, puji Tuhan. Makasih juga yang di Facebook yang kasih stars. Makasih juga, makasih yang di YouTube yang gift stiker. Puji Tuhan. Ini hari Kamis, kita untuk mempersiapkan ibadah lansia, dan nanti bisa untuk gift ini, berkat ini, pastor untuk nambah-nambah bayar catering. Lumayan lah, 200-300 pet, itu lumayan lah harganya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang Pastor Andy mau memberkati khusus keluarga yang sudah dengar firman Tuhan, yang mau untuk hidup dalam Tuhan, ya. Mungkin keluarga saudara selama ini belum diberkati dalam Tuhan, atau mungkin selama ini sudah berkeluarga lama tapi belum diberkati hubungannya. Puji Tuhan, saya mendorong saudara-saudara bisa datang ke gereja terdekat di mana kau tinggal, mintalah pelayanan, diberkati keluargamu. Amin. Namun lewat live streaming ini Pastor ini membantu saudara-saudara juga untuk mendoakan, dan juga saudara yang sudah berkeluarga, sudah diberkati, tapi mungkin sudah bertahun-tahun sudah doa, udah rindu banget untuk keturunan. Ya, Pastor juga membantu mendoakan. Puji Tuhan ya, yang request pujian seperti pujian tak satupun itu atau apa gitu belum punya ya. Nanti coba Pastor cari, lalu mau belajarin ya. Terima kasih buat requestnya, terima kasih buat responnya, terima kasih buat saudara ikut like, juga share pelayanan ini, sehingga yang nonton ini tetap setiap hari bukan hanya banyak tetapi bertambah. Puji Tuhan. Pastor berdoa memberkati Bapak Ibu sekalian dalam keluarga. Diberkatilah keluargamu dalam Tuhan. Diberkatilah engkau dan keturunanmu. In Jesus' name. Setiap keluarga-keluarga yang kita doakan di saat ini, tidak ada yang mandul, melainkan lewat doa ini kandungan mereka diberkati. Ada ribuan keluarga yang sedang berdoa bersama saat ini, yang mungkin engkau hidup belum diberkati, dalam arti hubunganmu atau pernikahanmu. Saya hamba Tuhan mendorong engkau datang ke gereja dimanapun, baik gereja Protestan, gereja Katolik, gereja Advent, gereja Pentakosta, atau gereja yang Injili, atau dimanapun, mintalah, berilah dirimu untuk dilayani, ya. Lewat doa ini
semua keluarga-keluarga oleh anugerah Tuhan, Bapakku di surga, mendapat berkat untuk rumah tangganya. Dan bagi saudara, khususnya istri-istri yang sudah menikah dan rindu diberkati kandungannya, saya hamba Tuhan membantu mendoakan, diberkatilah kandunganmu, serta sekali lagi saya ucapkan, diberkatilah keturunanmu. Tidak mandul, tetapi subur dan berbuah, melahirkan, dan proses melahirkan berhasil, sehat, sukacita penuh. Puji Tuhan. Ini doaku kepada Tuhan sebagai permintaan berkat untuk keluarga-keluarga dan keturunan Bapak Ibu sekalian. In Jesus' name. Engkau percaya, katakan amin. Baik, sekarang pastor akan memberkati air putih, air minum di tangan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah air biasa, air minum layak minum. Pastor Randy, hamba Tuhan, memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum, air putih biasa ini sudah diberkati. Dan air ini menjadi air doa yang di dalamnya ada berkat kesembuhan. Minumlah atau berikanlah dengan cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus, membawa kesehatan, pemulihan, dan kesembuhan di tubuh mereka. In Jesus' name. Amen. Amen. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang pastor akan membantu memberkati, memohonkan berkat kepada Tuhan untuk tubuh dan kesehatan Bapak Ibu sekalian, yang khususnya yang sedang sakit atau pemulihan kesehatan, atau ada vonis dokter yang serem. Saya secara pribadi menghargai profesi dokter, namun sebagai orang yang beriman kepada kitab suci Alkitab, saya juga percaya bahwa kuasa Tuhan lewat doa masih bisa menyembuhkan sakit penyakit. Dan memang sampai hari ini kita harus sadar, yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Dokter hanya mengecek, memberitahu. Dokter melayani dengan bantuan obat. Obat bisa membantu penyembuhan. Amin. Dan saya percaya Tuhan memberi kesembuhan. Dari Tuhan kesembuhan. Dan saya percaya, yakini, hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan. Obat membantu, dokter mendiagnos, oh sakitmu ini ada penyumbatan, ada radang, ada penyempitan sarafmu dan sebagainya. Coba kasih obat ini, atau coba disuntik dan macam-macam. Tapi saya percaya banget, tanpa menentang dokter ataupun juga bermusuhan dengan dokter, tidak, sahabat saya banyak dokter, tapi yang saya percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Gitu. Baik, sekarang saya hamba Tuhan
memohonkan berkat kesehatan di tubuhku juga, dan di tubuh Bapak Ibu terkasih. Setiap tangan-tangan yang terangkat, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu. Saya berdoa kepada Bapakku di surga, aliran kesembuhan daripadanya mengalirlah, menjamah, turun memenuhi badan tubuh Anda. Aliran kesembuhan memulihkan kesehatanmu. Bagian organ tubuhmu yang sakit, yang lemah, yang radang infeksi, yang terjadi penyumbatan, penyempitan, yang terjadi penurunan fungsi pada organ tubuh Anda. Aliran kesembuhan mengalir, memulihkan, menyehatkan, dan menyembuhkan. In Jesus' name. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya percaya, dan saudara-saudara percayalah, apa yang baru saja kita doakan. Saya ucapkan kata-kata berkat ini turun dan menjadi bagian hidup Bapak sekalian karena percaya Tuhan Yesus. Bukan karena Andi Simon, bukan karena hamba Tuhan siapapun, bukan karena live streaming ini, tapi karena Tuhan Yesus. Dia yang berkuasa, dia melawat tubuh Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, senang banget karena saya merasakan itu bahasa sembriwing itu apa? Getaran gitu. Saat tadi mendoakan Bapak Ibu sekalian, saya merasakan itu. Nah, ini yang saya katakan, saya rasa, saya masih merasakan saat berdoa, keintiman, kehadiran Tuhan gitu. Dan saya harusnya percaya bahwa semua hamba Tuhan juga merasa hal yang sama. Kalau belum, please jangan menentang. Ya tentu juga setiap orang punya pengalaman berbeda-beda. Tapi yang saya yakin dan percaya, yang namanya bagi saya katakan urapan Tuhan itu real dan bisa dirasakan, bahkan sampai badan kita ini bisa bergetar. Ya, saya tidak ngomong lebih jauh karena mungkin nanti menjadi multitafsir artinya. Terima kasih banget. Kiranya pelayanan ini jadi berkat buat setiap kita. Senang banget sudah bisa melayani, sebuah kehormatan ya. Dan terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah ikut membagikan. Terima kasih yang give, yang juga memberkati hamba Tuhan. Sekali lagi saya mesti kasih tahu bahwa saya melayani bukan mencari gift atau donasi, bukan mencari persembahan, tidak. Saya melayani sebagai ladang bakti untuk saya mencoba membalas kebaikan Tuhan yang saya tahu, sekalipun saya hidup berkali-kali belum bisa membalas kebaikan Tuhan. Namun kalau saudara sudah kasih gift, stiker, stars, saya ucapkan terima kasih banyak atas pemberian kasih-Mu kepada hamba Tuhan ini. Besok lagi ya kita ketemu. Jika saudara terberkati, bisa ikut besok setiap hari Pastor Andi live streaming, renungan doa dan pujian itu jam 6.05 WITA. Hore! Saya ucapkan sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan serta kita sampai selama-lamanya. Bless you.
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.